Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada tutorial berikut, yaitu tentang fungsi konsumsi dan saving. Fungsi konsumsi dan tabungan, serta pendapatan nasional. Misalkan pendapatan yang disimbolkan dengan I di sini, pendapatan Anda 500. C ini untuk konsumsi. Dari pendapatan yang 500 itu Anda gunakan untuk pengeluaran konsumsi Rp300. Kemudian terjadi kenaikan pendapatan Anda dari 500 menjadi 900. Maka konsumsi Anda naik dari 300 menjadi 550. Terjadi perubahan konsumsi Anda 250. Perubahan konsumsi 250 ini sebagai akibat dari perubahan pendapatan sebesar 400. Saya ulangi. Terjadi perubahan konsumsi sebesar 250. Ini terjadi sebagai akibat ada perubahan pendapatan sebesar 400. Maka, yang dimaksud dengan MPC di sini yaitu perubahan konsumsi sebesar 250 sebagai akibat ada perubahan pendapatan sebesar 400. Inilah yang disebut dengan MPC. Jadi MPC itu singkatan daripada Marginal Propensity to Consumption atau kecenderungan untuk mengkonsumsi. MPC sebesar 250 dibagi 400 sama dengan 0,625. Tadi waktu pendapatan Anda 500, konsumsi 300, maka ada sisa sebesar 200. Yang 200 itu disebut sebagai saving atau tabungan. Kemudian waktu pendapatan Anda 900, konsumsi Anda 550, maka tabungan Anda akan naik dari 200 menjadi 350. Terjadi perubahan saving di sini sebesar 150. Penyebab perubahan saving 150 ini adalah akibat ada perubahan pendapatan sebesar 400. Maka dengan demikian, yang dimaksud dengan MPS di sini, Marginal Propensity to Saving sama dengan perubahan saving 150 sebagai akibat perubahan pendapatan sebesar 400, maka didapat 0,375. Coba Anda perhatikan di sini ya. Pada waktu pendapatan 0, apakah Anda tidak melakukan konsumsi? Salah, Anda tetap melakukan konsumsi, minimum makan. Dari mana uang Anda untuk melakukan konsumsi itu dari tabungan. Tetapi pada waktu pendapatan Anda 0, Anda tetap melakukan konsumsi. Ini yang disebut dengan konsumsi minimum. Ya, konsumsi minimum Anda sebesar 50. Ya, jadi yang 50 ini disebut sebagai konsumsi minimum. Dari mana uang yang 50 ini otomatis Anda ambil dari tabungan. Apa yang kita dapat dari informasi di atas? Ternyata ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Di mana hubungan itu, konsumsi itu tergantung daripada pendapatan. Dengan kata lain, pendapatan di sini sebagai variabel bebas, konsumsi sebagai variabel terikat. Maka antara konsumsi dan pendapatan ada hubungan yang searah. Semakin tinggi pendapatan Anda, semakin tinggi konsumsi Anda. Atau sebaliknya, semakin turun pendapatan Anda, konsumsi Anda semakin turun. Sehingga antara konsumsi dan pendapatan itu terdapat hubungan searah. Maka di sini memiliki simbol yang positif. Waktu pendapatan Anda 0, seperti data yang di atas, Anda tetap melakukan konsumsi yang disebut dengan konsumsi minimum. Besarnya perubahan konsumsi Anda
sebagai akibat ada perubahan pendapatan, itu disebut dengan MPC atau Marginal Propensity to Consumption. Jadi, fungsi konsumsi C sama dengan C0 plus MPC dikali Y. Jika digambar, pada sumbu vertikal konsumsi, pada sumbu horizontal ini pendapatan, pada waktu pendapatan Anda 0, maka konsumsi minimum Anda sebesar C0. Di sini dia. Nah, inilah fungsi konsumsi, ini kurva konsumsi. Bagaimana hubungan antara shaping dan pendapatan? Ada hubungan shaping dan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka shaping semakin naik. Atau sebaliknya, semakin turun pendapatan, shaping semakin turun, maka dengan demikian, hubungan antara shaping dan pendapatan memiliki koefisien yang positif. Dan besarnya perubahan shaping sebagai akibat ada perubahan pendapatan, itu disebut dengan MPS atau Marginal Propensity to Shaping. Pada waktu pendapatan Anda tadi 0, Anda mengambil uang dari tabungan sebesar C0. Uang yang Anda ambil dari tabungan ini menjadi min C0. Maka dengan demikian, ya, fungsi tabungan menjadi, maaf, ini min ya, min C0 plus MPS dikali Y. Inilah sebagai fungsi tabungan. Jika digambar, pada sumbu vertikal shaping, pada sumbu horizontal pendapatan, waktu pendapatan Anda 0, maka shaping Anda sudah berkurang, yang Anda gunakan untuk konsumsi minimum tadi. Nah, inilah kurva daripada shaping sama dengan min C0 plus MPS dikali Y. Ini fungsi tabungan. Nah, sekarang pendapatan yang Anda miliki itu Anda gunakan untuk konsumsi dan shaping. Jika pendapatan berubah, ya ini berubah, maka otomatis konsumsi dan shaping itu akan berubah. Dan perubahan itu ditulis sebagai berikut. Delta ini menunjukkan perubahan, maka delta Y perubahan pendapatan akan mengakibatkan perubahan konsumsi dan perubahan shaping. Jika masing-masing ini dibagi delta Y. Mengapa dibagi delta Y? Karena antara perubahan konsumsi dan perubahan Y ada hubungan, yaitu yang disebut dengan MPS. Antara perubahan shaping dan perubahan pendapatan ada hubungan yang disebut dengan MPS. Ini tadi perubahan konsumsi dengan perubahan pendapatan, hubungannya ada, itu disebut dengan MPC. Maka, jika dibagi delta Y dibagi delta Y, ini sama dengan ini. Delta C dibagi delta Y, ini tadi MPC. Delta shaping dibagi delta Y, MPS, maka ini 1, ini MPC, ini MPS. Maka dengan demikian, MPC plus MPS sama dengan 1. Misal fungsi konsumsi tadi dikatakan C sama dengan C0 plus MPCY. Jika konsumsi minimum 45, MPC 0,8. Maka, ya, fungsi konsumsi itu menjadi seperti ini. 45 itu adalah konsumsi minimum. MPC 0,8. Kemudian ini pendapatan. Inilah fungsi konsumsi untuk data yang di sini. Sehingga fungsi shaping sama dengan min C0 plus MPS dikali Y. Maka dari data di atas, C0 itu 45, maka min C0 min 45, MPS itu karena MPC 0,8. MPC plus MPS sama dengan MPC plus MPS, MPC plus MPS sama dengan 1, ya. MPC plus MPS sama dengan 1, maka jika MPC 0,8, maka didapat MPS itu 0,2,
ya, dari sini. Maka dengan demikian MPS itu adalah 2, 0,2 ini. Inilah fungsi shaping. Contoh yang kedua, waktu konsumsi minimum 40, MPC 0,2. Maka fungsi konsumsi itu sama dengan C sama dengan 40 tambah 0,2 Y. Dari mana 40 ini? 40 ini konsumsi minimum. 0,2 ini MPC. Maka dari fungsi konsumsi ini kita bisa mencari fungsi shaping min 40. Dari mana min 40? Karena konsumsi minimum 40, maka tabungan akan berkurang sebesar 40, maka tanda min. Dari mana 0,8 ini? 1 dikurang 0,2. Kok 1 dikurang 0,2? MPC plus MPS sama dengan 1. MPC 0,2, maka MPS sama dengan 0,8. Jadi dengan demikian, ya ini keterangan dari yang di atas ya. Jika MPS 0,3, konsumsi minimum 200, maka fungsi konsumsi C sama dengan 200 ditambah 0,7 Y, ya, sehingga fungsi shaping min 200 ditambah 0,3 Y. Ini keterangannya ya, ini keterangannya. Maka sampai di sinilah fungsi shaping dan fungsi konsumsi. Sekian dan terima kasih.